Baiklah, kita sudah bersama Mbak Nova. Mbak Nova ini adiknya Ayus gitu ya. Kita undang Mbak Nova ini karena ramai lagi nih pemberitaan. Karena kemarin terakhir Mbak Riri sudah berbicara, mengungkapkan apa yang terjadi di podcastnya Maya gitu ya. Ada artikel lagi yang mau ditunjukkan? Atau kita langsung ke cuplikan wawancaranya? Ada cuplikan wawancaranya ya. Kita lihat apa sih yang diceritakan sama Riri di podcastnya Maya berikut ini. Medianya salah satunya kerumpi gitu ya. Mbak Nova. Mbak Nova, sedekat apa sih sebenarnya Mbak Nova ini sama Mbak Riri? Deket banget, kayak adik kakak. Adik kakak. Padahal Mbak Nova ini adik keberapa dari Mas? Adik kedua. Adik kedua. Iya. Jadi ada adik satu lagi. Masih ada 3 adiknya AA. AA ya. Jadi dekat banget. Dari sejak pacaran atau sebelum pacaran sama Ayus? Dari sejak, karena Nova kenal sama Kak Riri memang pas udah pacaran. Udah pacaran gitu ya. Terus pertama kali ketika kejadian dia curiga, dia tanya sama AA. Itu curhatnya ke Mbak Nova, betul? Iya. Kayak apa waktu itu? Keadaan dia waktu cerita? Kayak orang sakit ya. Kurus banget gitu. Ternyata emang sebelum ngomong ke saya juga udah mendem. Udah mendem sendiri. Terus pada saat itu dia masih berjuang untuk mempertahankan? Iya. Kamu bilang apa waktu itu sama Mbak Riri? Kuat ya, Mam. Kita di belakang Mami. Kita perbaikin sama-sama. Diperbaiki sama-sama. Ya. Kita bantu gitu. Kita mau bantu banget. Mbak Nova berarti lihat betul ya. Gimana caranya memperbaiki waktu itu? Banyak yang dilakuin Mami tuh banyak. Memperbaiki sikap, diri, penampilan, semua segala hal, sampai ditanyakan yang kurang dari aku apa sih gitu. Apa yang kurang dari aku, Pak? Bilang, nanti aku perbaikin gitu. Terus kan itu mereka biasa deket ya gitu ya. Setelah tahu itu masih berhubungan baik dengan yang satu lagi, Pak? Masih. Jadi sikapnya Riri masih baik? Kak Riri memang mencoba, kan karena Kak Riri nggak pernah marah orangnya. AA juga nggak pernah marah orangnya, Kak Riri nggak pernah marah orangnya. Dan Kak Riri juga pengen menyelesaikannya baik-baik gitu. Gue mau deketin Nov gitu, baik-baik. Biar tersentuh hatinya gitu. Hati si perempuan ini? Iya. Dan itu berjalan selama 2 tahun. Terus apa yang akhirnya membuat pada saat itu nggak bisa lagi bertahan? Dia cerita sama Mbak Nova? Iya. Ada ya? Keluarga sendiri pada saat itu gimana? Ya awalnya kami semua menguatkan. Sampai pada akhirnya Mami mau menyerah, kita bisa buat apa gitu kan. Ya sudah. Sayang banget ya keluarga ini sama Riri. Kamu sempat ngomong apa ke Ayus? Ke siapa? Ke AA ngomong, sempat ketika Riri cerita kamu sempat ngomong ke AA? Langsung. Bilang apa? Langsung saya ngomong banyak. Nggak marah tapi AA? Enggak. Cuma minta maaf aja. Gitu? Ya. Karena yang Kak Riri bilang kan, AA emang orangnya nggak pernah bohong. Nggak pernah bohong, nggak pernah marah? Nggak pernah marah. Kak Riri juga seperti itu? Iya. Tidak pernah marah, tidak pernah bohong, minta maaf, tapi masih berlanjut gitu? Ya mungkin sulit kali ya untuk menghilangkan rasa itu kan. Ada ini Riri juga sempat ya bercerita dan tumpah lagi air matanya gitu ya. Ketika dia bilang ya dia masih cinta, masih sayang, dibilang move on ya udah 6 bulan dia berusaha juga untuk move on. Kita lihat cuplikannya berikutnya. Kamu sayang banget ya sama apa sih di mata kamu tuh Riri selain dia nggak pernah marah? Dia sosok istri yang seperti apa sih? Sosok ipar yang seperti apa? Gak pernah marah, sabar, tulus orangnya.
ke siapapun baik, pinter masak, pinter ngurus anak, pinter ngurus keluarga. Pinter ngurus keluarga. Dan di awal-awal perjalanan itu pacarannya juga lama ya? Ya, Jadi dibilang nggak pernah pacaran ya sama AA doang gitu? iya, Pacarannya lama? lama. Keluarga waktu itu langsung setuju? Setuju, kalau dari keluarga kami langsung setuju. Dari keluarga Riri? Dari keluarga Kariri dulu yang belum. Yang belum dulu? Pacarannya lama ya? 7 tahun? Iya, karena kan memperjuangkan ya. Jadi memperjuangkan? Memperjuangkan Jadi mereka itu memperjuangkan selama 7 tahun supaya bisa menikah gitu. supaya bisa menikah. Dan pernikahannya kemudian di 8 tahun? Berakhir. Pernikahannya 7 tahun, jadi pacarannya 8 tahun, usia pernikahannya 7 tahun. Kamu kalau lihat Kak Riri sekarang gitu, gimana keadaannya? Kalau perbandingannya sekarang dengan apa nih? Dengan 2 tahun ketika kamu bilang kayak orang sakit, kurus. Oh, ya sekarang sih udah lebih santai sih gitu, kelihatan udah lebih fresh karirnya juga gitu. Pada saat dia menjalani proses perpisahan ini, waktu itu gimana? Jadi ya memang pas akhirnya memantapkan diri untuk berpisah, memang sudah dalam keadaan yang ya udah kayaknya diikhlaskan. ya udah kayaknya kita emang udah nggak bisa sama-sama gitu. Nah, ini ada postingan kamu nih ulang tahun. Kamu kan masih dekat sama AA juga ya. Pada saat ulang tahun juga kamu berikan segala doa terbaik untuk AA, semoga bahagia selalu. Kamu masih berkomunikasi? Apa yang membuat kamu sedih? Kangen aja. Kangen? Udah lama gak ketemu? Ketemu sih, tapi kangen kayak dulu gitu. Bercanda kayak gitu. Sekarang ada yang berubah? Sibuk kan, karena sibuk aja. Sibuk? Atau karena kamu membela Riri jadi hubungan kalian jadi renggang? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Cuman dia lagi sibuk. Iya. Sebenarnya kalau dari keluarga sendiri gitu ya, apabila AA ini mau poligami, setuju nggak sih? Enggak tahu. Nggak tahu. No komen deh. No comment. Kalau seandainya akhirnya AA ini memang menikahi perempuan yang dia pilih sekarang, Setuju aja. sama Tetap mendukung, tetap tetap mendukung. mendoakan apapun itu pilihan AA. Yang penting AA bisa bahagia. Toh kan sama Kariri juga udah pisah Udah ya. pisah. Jadi kalau AA mau sama Nisa, nggak apa-apa. Udah minta izin Kalau izin mah bukan ke adek. ke orang tua. Kalau izin mah ke orang tua ya. Udah izin ke orang tua. Nggak tahu. Kamu ada dengar-dengar sesuatu nggak? Apa tuh? Kalau ada yang minta izin? Bukan minta izin ya, Nggak lebih ke dengar karena jauh kan rumahnya. rumahnya jauh. Tapi pernah dibawa ketemu kamu gitu, ketemu keluarga? Belum. Belum. Kamu selama ini nggak pernah nggak ketemu sama? Nggak, sebenarnya saya juga jarang ngumpul sama keluarga Kak, karena udah berkeluarga nikah juga ya, kan. bisa. Tapi kalau curhat-curhatan sama Riri masih? Masih. Ketika Riri akhirnya memutuskan bercerita ke vlognya Maya, terus kemudian kan ya orang jadi ingat lagi gitu, rame lagi. AA marah nggak? Enggak. Enggak apa nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu marah atau enggak, tapi yang Nova tahu ya, AA tuh emang nggak pernah marah. Memang nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Tapi jadi, orangnya keras. Jadi kayak ya yang mau kamu lakukan ya udah lakukan. Terserah aja. Tanggung jawab sendiri, resiko sendiri. Jadi kamu doanya di ulang tahun AA itu adalah doa yang terbaik, semoga dia bahagia. Walaupun barangkali dia akan memilih perempuan yang pernah atau dianggap menyakiti mantan istri. Iya. Seperti itu. Kamu sendiri bercerita ini juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak takut nanti hubungan atau ya ini kan grupnya juga lagi mau rilis lagu baru gitu. Orang akan jadi rame lagi memperbincangkan. Gimana? Maksudnya ini kan orang jadi akhirnya ingat lagi gitu ya.
Dan itu bisa berdampak juga pada proyek-proyeknya gitu. Kurang tahu ya, kayaknya sih enggak juga sih. Enggak juga. Tapi kalau Bonbol ingin kamu sampaikan sebenarnya sebagai perempuan, sebagai ipar gitu, sebagai orang yang tahu melihat bagaimana perjuangan Riri, kamu ingin menyampaikan apa? Menyampaikannya ke siapa? Siapa aja? Mungkin menyampaikannya ke semua netizen aja ya. Kalau setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tapi mereka punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau Allah aja bisa memaafkan sebesar apapun kesalahan umatnya gitu, kenapa kita harus menghakimi mereka gitu? Toh kita juga punya salah gitu. Jadi menurut Mbak Nova bahwa apapun yang terjadi itu adalah proses yang dialami oleh AA dan Riri waktu itu gitu ya. Apapun itu kita nggak pernah tahu jalannya seperti apa, tapi sebenarnya keluarga juga tetap menyayangi AA. Yeah. Riri juga sudah mulai beradaptasi dengan keadaan yang baru yang sekarang gitu. Bahkan juga sering memposting ya kebersamaan pada saat bersama anak-anak gitu. Nah, terakhir nih ada wawancara terakhir nih Ayus dan Nisa kemarin kembali dikejar wartawan gitu. Kembali ditanya sampai akhirnya ada beberapa wartawan yang sempat ngecek juga ke Pengadilan Agama. Apakah ada yang mendaftar gitu ya. Coba kita lihat cuplikan wawancara. Kalau kamu sendiri sebagai adik gitu ya, apa yang ingin kamu sampaikan ke siapapun nanti yang akan menjadi istrinya AA? Siapapun nanti jadi istrinya AA, ya jadilah istri yang baik. Yang baik itu seperti apa? Bisa mengurus suami, mengurus anak. Mengurus anak. Kalau pesan kamu buat AA, kalau nanti dia menikah lagi? Apa ya pesan? Dian dan Ben tetap nomor 1 buat AA. Kamu harap bahwa anak-anak tetap mendapatkan perhatian bapaknya, walaupun nanti bapaknya sudah berumah tangga lagi, atau ibunya juga berumah tangga lagi. Baik, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.